warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ainrum. Saya dari kelas 11 MP akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut dan fungsinya. Pertama, ada kepala tetap. Di kepala tetap ada komponen, yaitu di dalam bagian motor penggerak ada panel listrik dan roda gigi penggerak. Sedangkan di bagian luar ada panel pemindai kecepatan. Ada dua handle, yaitu kode A dan kode B. Selanjutnya ada handle. Handle berfungsi sebagai arah putaran otomatis. Biasanya digunakan untuk membuat ulir. Lalu ada lampu indikator. Lampu indikator berfungsi untuk mengetahui mesin mempunyai aliran listrik. Selanjutnya ada emergency stop yang berfungsi untuk menghentikan aliran listrik jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pump atau pompa yang berfungsi untuk menyalakan cairan pendingin. Lalu ada jok. Jok yang fungsinya untuk menghidupkan mesin atau hanya mengetes. Dan yang terakhir ada komponen-komponen untuk membuat ulir. 3. Nah, ada spindle. Spindle itu berfungsi sebagai tempat dudukan cuk atau pencekam benda kerja. 3. Nah, spindle itu berfungsi sebagai tempat dudukan cuk atau pencekam benda kerja dan memutar benda kerja. Cekam memiliki beberapa macam, salah satunya ada cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Kepala lepas berfungsi sebagai pengunci agar tidak lepas, maju ataupun mundur. Tetapi senter tetap masih berfungsi sebagai penahan benda kerja bagian belakang agar tetap stabil dan tidak berputar bebas selama proses pembuatan. 3. Lalu fungsi lainnya adalah untuk senter putar agar tetap stabil dan tidak berputar bebas selama proses pembuatan. Selanjutnya adalah mendukung operasi pengeboran dan membuat ulir. 3. Selanjutnya ada lampu. Lampu fungsinya untuk menerangi saat sedang bekerja, saat cuaca mendung ataupun pada malam hari. Ada keran pendingin. Keran pendingin berfungsi untuk mendinginkan alat potong yang bersinggungan dengan benda kerja. Lalu di sini ada eretan memanjang. Eretan memanjang berfungsi menggerakkan pahat secara aksial sejajar sumbu benda kerja. Lalu ada eretan melintang. Eretan melintang berfungsi menggerakkan pahat secara radial menjauhi atau mendekati sumbu benda kerja. Selanjutnya ada eretan atas. Ini Bapak, ini adalah eretan atas. Eretan atas fungsinya untuk memposisikan pahat dengan sudut tertentu untuk proses pembuatan seperti pembuatan tirus atau ulir. 3. Lalu ada rumah pahat yang fungsinya untuk dudukan pahat. 3. Lalu ada tuas untuk power yang berfungsi untuk menghasilkan keuntungan mekanis atau kekuatan yang lebih besar pada beban dengan gaya masukan yang lebih kecil. Dan yang paling bawah ada rem. Fungsinya untuk menghentikan putaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.